Sebelumnya, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa lagi? Adibda, siapa lagi? Alda, Alka, Adibda, dan Alda. Kenapa tidak berangkat? Oh ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera sembuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ayo Bicara. Ya, semua silakan berdiri. Hari ini kita belajar tentang perubahan juga. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan zat, yaitu antara lain mencair, membeku, mengubri, mengkristal, terus menguap, mengembun melalui pengamatan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh pemanasan dan pendinginan terhadap perubahan kemudian. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh perubahan kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat, ya. Ada apa saja wujud zat? Padat, cair, dan gas. Coba, inilah mau tanya sama Mbak Alma. Mbak Alma, contoh benda yang wujudnya padat. Kapur baru, es batu, gajah. Terima kasih. Itu wujud zat yang berupa padat, ya. Kevin, mana Kevin? Wujud zat yang berupa cair. Air, lalu lagi minyak, lalu kopi yang sudah diaduk, dibuat minuman, kopi, ya. Lalu siapa lagi? Rasa. Wujudnya yang berupa gas. Contohnya apa? Kehidupan sehari-hari. Angin, betul. Lalu lagi oksigen, betul. Itu adalah wujud yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini sekarang ada perubahan wujudnya. Nah, ketika kamu mendiamkan es krim berada di suhu ruang, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Mencair. Itu adalah perubahan mencair, ya betul. Es krim akan berubah seperti minuman atau mencair. Mengapa es krim tersebut bisa mencair? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, karena perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Yang kedua, suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena ada pengaruh kalor. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Terdapat 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, ya. Yang kedua menguap. Yang ketiga menyublim. Yang keempat membeku. Yang kelima mengembun. Dan yang keenam adalah mengkristal. Apa sih yang dinamakan mencair? Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Akibat benda menerima kalor kalau itu panas, ya. Contohnya es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu ruang, itu adalah mencair. Yang kedua membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat. Kalau tadi mencair padat ke cair, sekarang membeku dari cair ke padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu. Yang berikutnya menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Akibat benda menerima kalor. Kalau air kalian panaskan, dimasak mendidih, akhirnya menguap karena menerima kalor. Yang berikutnya mengembun. Mengembun itu merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair. Akibat benda melepaskan kalor. Tadi kan air dipanaskan, menguap. Uap dari air gelas lama-lama akan berubah menjadi titik-titik kalau ditutupi. Nah, titik-titik air yang menempel ditutup itu namanya embun, mengembun. Kalau misalkan contoh yang dinginnya, kalian taruh es batu minuman di dalam gelas. Nanti dinding gelas, dinding rumahnya itu kan ada embunnya tuh. Nah, yang berikutnya menyublim. Ini adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas, ya, padat ke gas. Akibat benda menerima kalor. Contohnya kapur barus akan habis ketika diletakkan di tempat terbuka. Kamu taruh kapur barus di lemari, di sudut-sudut rumahmu, pasti lama-kelamaan akan mengecil atau hilang. Itu adalah menyublim. Yang berikutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya proses pembuatan garam, ya, garam, air laut terkena sinar matahari berubah itu mengkristal. Kalau kita akan pakai contohnya kapur barus, kita panaskan. Uap yang menjadi itu dinamakan menyublim. Uap yang menempel ditutup namanya mengkristal, akan mengkristal seperti itu. Nah, sekarang ini adalah segitiga yang menggambarkan pada perubahan tadi.
Yang merah itu menyerap kalor, panah merah. Yang biru itu melepaskan kalor. Pada gas hybrid, contohnya apa tadi? Karbohidrat, ya kan? Karbohidrat padat, terus mencair, namanya atau gas, namanya mengguling. Terus gas kepadat namanya mengkristal, ya. Gas ke cair mengembun, cair ke gas menguap, cair ke padat membeku, padat ke cair mencair, seperti itu. Paham? Ya, kalau paham, mari kita lihat video pembelajaran berikutnya. Sudah tahu semuanya tadi tentang perbedaan usia. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok A dan kelompok 5. Budina akan bagikan LKPD. Nanti kita akan melakukan pengamatan sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Dan kalian mengerjakan kerja kelompok untuk mengisi LKPD hasil pengamatan kalian. Oke, anak-anak, silakan keluarkan alat-alat yang untuk kalian praktek hari ini yang bilang kalian tugaskan sudah dikeluarkan semuanya, ya. Hari ini kita akan praktek tentang perubahan zat. Jadi yang pertama nanti ada mencari, mengkristal, menguap, mengembun. Oke, sudah siap? Oke, belajar anak-anak, kalian sudah praktek bersama-sama. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, kita tunjuk kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Kita berikan teman-teman. Yang lain, kelompok lain silakan melatih apabila ada yang mau mempresentasikan. Kan kerja, contohnya rumah adalah perubahan hidup cair dan air. Betul? Ada yang mau menambahi? Kelompok 4. Tadi contoh menguap, contohnya apa tadi? Air yang jadi menguap. Oke, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Saya kelompok 1 perubahan benda contohnya cair. Cair adalah perubahan menjadi cair. Oke, kelompok lain, contohnya apa kelompok lain? Kelompok 2, mencair contohnya apa? Contoh dari kehidupan dari mencair. Es krim yang ditaruh di suhu ruang. Tuh, silakan duduk. Kelompok 2, kelompok silakan maju. Kita menuju benda adalah membangun.
Oke, kelompok berapa ya? Kelompok 5. Membeku contohnya apa? Contoh dari membeku. Oke, dari air maka bisa menjadi es. Lalu itu tadi adalah tentang perubahan wujud ya. Kalian sudah menonton video yang berisi materi yang kedua kita sudah praktek bersama-sama tentang perubahan wujud mencair, padat, terus mengukur, kristal dan lain-lain. Oke, beliau mau memberikan pertanyaan, ya. Mungkin apa? Ada tahu apa? Oke, siapa namanya? Faida. Syakira. Apa contohnya? Oke, kapur barus yang didiamkan di dalam lemari lama-lama akan muncul atau habis. Yang berikutnya, contoh mengembun. Siapa ya? Ya, namanya? Tangan. Apa contoh dari mengembun? Iya, betul. Oke, kalian sudah paham? Kalau begitu, Mila akan berikan lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan masing-masing. Siap? Silakan ambil alat siap. Oke anak-anak, Mila kan sudah mengoreksi hasil evaluasi kalian. Hasilnya sudah sangat bagus sekali. Itu artinya harus propaganda tentang perubahan ketiga ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang ada 6 perubahan wujud zat. Apa saja tadi? Mencair 2, menjadi 3, menguap yang keempat, mengembun yang kelima, mengkristal, terus mengubi. Nah, anak-anak, siapa ya yang mau bilangnya? Siapa namanya? Nuria. Pada cair itu dinamakan apa? Oke, pada cair dinamakan apa anak-anak? Mencair aja nih. Gas kepadat dinamakan apa? Oh, berapa jadi gas kepadat? Mengkristal. Gas kepadat dinamakan dengan perubahan yang dinamakan mengkristal. Terus satu lagi, siapa ya? Rasha. Dari gas ke cair dinamakan apa? Rasha. Gas ke cair dinamakan mengembun. Betul. Itu tadi adalah perubahan zat, macam-macam perubahan zat yang ada di sekitar kita. Oke, anak-anak baiklah, Bila akan memberikan tugas di rumah untuk kalian kerjakan. Tolong carikan perubahan zat di sekeliling kita, di rumah kalian, di sekolah atau di halaman kalian terserah, di sekeliling kita, di sehari-hari, ya, macam-macam perubahan zat. Contohnya, masing-masing tiga. Siap? Siap. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mari kita akhiri tugasnya pembelajaran pada pagi hari ini yang kita akan belajar bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.